Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini kita masih meneruskan al-faslus tsani atau pasal kedua, yaitu asyuuru an-nafsiyu nahwal aulad, suasana hati orang tua terhadap anak-anaknya. Dalam pasal kedua ini ada 6 bahasan. Yang pertama, al-abawani mafturani ala mahabbatil walad. Kedua, orang tua itu fitrahnya adalah menyintai anaknya. Ini sudah kita bahas. Yang kedua, ar-rahmatu bil auladi minhatun minallahi lil ibad. Kasih sayang kepada anak-anak adalah anugerah Allah kepada hamba-hambanya. Ini juga sudah kita bahas. Yang ketiga, karahiyatul banat jahiliyatun baghidhatun. Membenci anak-anak perempuan adalah perbuatan jahiliyah yang amat dibenci. Insya Allah ini akan kita kaji dalam video ini. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, dalam Al-Quranul Karim terdapat sejumlah ayat yang secara jelas mengisahkan tentang kebiadaban orang-orang jahiliyah terhadap kaum wanita. Perlakuan buruk terhadap para wanita itu didasari karena persoalan akidah yang melenceng, carut-marutnya hukum yang penuh kontradiktif, dan bobroknya akhlak. Perempuan dipandang negatif dalam pergaulan masyarakat jahiliyah. Bahkan orang-orang jahiliyah menganggap bayi wanita sebagai aib, sebagai sesuatu yang memalukan. Mengapa orang Arab jahiliyah tidak menyukai bayi wanita? Ada beberapa alasan mengapa orang Arab jahiliyah tidak menyukai bayi wanita. Antara lain, orang-orang Arab jahiliyah memandang bahwa anak wanita itu tidak bisa diandalkan dalam banyak hal, seperti berdagang yang harus mengarungi panas dan ganasnya padang pasir, tidak bisa mempertahankan tanah dan rumahnya saat mendapatkan serangan dari kabilah lain, dan tidak bisa berperang. Bahkan wanita dipandang hanya sebagai objek seksual laki-laki, dipandang sebagai benalu, sebagai beban dalam keluarga yang memalukan manakala ditawan oleh musuh, lalu dijadikan budak, dan alasan-alasan lainnya. Karena itu, ketika orang-orang Arab jahiliyah mendapat kabar bahwa istrinya atau saudara perempuannya atau menantu perempuannya melahirkan bayi wanita, maka orang-orang jahiliyah itu akan sangat marah, sangat kecewa, merasa malu karena kelahiran bayi wanita itu. Sebab keluarganya akan dikucilkan, dihina, dan direndahkan kaumnya karena memiliki anak wanita. Ketika ada anggota keluarga yang akan melahirkan, orang Arab jahiliyah akan menghindari orang-orang dengan membawa wanita yang akan melahirkan ke pedalaman, ke tempat yang jauh. Orang Arab jahiliyah akan memastikan kelahiran anaknya. Bila bayi yang dilahirkan berjenis kelamin laki-laki, maka mereka akan berburu-buru mengabarkan pada kaumnya dan menggelar pesta hingga berhari-hari. Namun jika yang dilahirkan adalah bayi perempuan, maka orang Arab jahiliyah melakukan 2 hal. Pertama, bayi perempuan itu akan diberi waktu hidup beberapa lama dengan diberikan kepada orang pedalaman untuk diasuh hingga bisa berjalan. Apabila telah bisa berjalan, anak wanita itu akan dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup oleh ayahnya atau salah satu anggota keluarganya. Setelah itu keluarga itu pun akan menutup rapat setiap informasi dari kaumnya. Kedua,
ketika mendapati yang dilahirkan adalah bayi wanita, maka bayi itu akan langsung dikubur hidup-hidup seketika itu juga di lubang yang telah disiapkan. Apa yang dilakukan orang Arab jahiliyah dengan membunuh bayi yang baru lahir juga dilakukan oleh Fir'aun di Mesir. Perbedaannya, Fir'aun membunuh hidup-hidup setiap bayi lelaki yang baru lahir. Ceritanya, Fir'aun mempunyai ahli nujum kerajaannya yang mengatakan bahwa kerajaannya akan dihancurkan oleh anak lelaki dari Bani Israel. Sehingga di setiap rumah orang-orang Bani Israel yang terdapat ibu yang akan melahirkan, maka akan dijaga oleh pasukan Fir'aun. Bila bayi itu wanita, maka akan dibebaskan. Namun bila bayi yang dilahirkan laki-laki, maka akan langsung dibunuh. Namun demikian, mengutip keterangan Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Dhilalil Quran, dikatakan apa yang dilakukan oleh manusia modern saat ini jauh lebih jahat dibandingkan orang Arab jahiliyah maupun pada masa Fir'aun. Masyarakat modern tega dengan sadis membunuh bayi yang masih dalam kandungan dengan praktek aborsi, entah laki-laki atau perempuan yang dikandungnya itu. Kedatangan Islam dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW menghentikan setiap praktek biadab orang-orang jahiliyah, termasuk membunuh bayi wanita. Jadi kedatangan Islam mengangkat derajat kaum wanita sehingga mulia dan istimewa. Islam tidak membeda-bedakan hak hidup bagi laki-laki dan wanita. Islam pun melarang praktek memperjualbelikan wanita. Anak perempuan juga diberikan kehormatan bahwa soal ilmu, kesolehan, sosial itu diperlakukan sama. Islam tidak hanya memberikan kehormatan pada wanita menjadi pendidik di rumah, tapi tetap bisa memberi kontribusi masalah-masalah sosial. Islam tidak hanya melarang praktek membunuh anak wanita, memperjualbelikan wanita, tapi juga melarang membenci atas lahirnya anak perempuan, melarang pilih atau bersikap diskriminatif terhadap sesama anak. Tapi kenyataannya banyak orang tua, entah itu ibu atau bapak, merasa lebih suka jika anaknya yang lahir adalah laki-laki. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, banyak alasan mengapa orang tua menginginkan anak laki-laki, utamanya anak yang pertama mereka. Selain dianggap sebagai pelindung keluarga di kemudian hari, merawat anak pertama laki-laki lebih simpel, tidak serepot merawat anak perempuan. Memang selagi menanti kelahiran anak pertama, mereka selalu pasrah terhadap pemberian atau titipan yang Maha Kuasa. Pokoknya terserah Allah yang memberi. Kayaknya sih seperti itu. Mau laki-laki atau perempuan sama saja, yang penting sehat. Suami istri biasanya sepakat dengan hal ini. Namun suaminya terkadang secara diam-diam, teramat sering kita mendengar calon bapak ini ngobrol dengan temannya bahwa dia sangat menginginkan anak laki-laki sebagai anak pertama perkawinannya. Kesannya memang calon seorang ayah selalu berdoa agar anak pertamanya laki-laki sebagai penyambung terah keluarga. Ada juga yang beralasan anak perempuan hanya bikin repot dan boros. Perhatikan saja pakaiannya anak laki-laki. Ia tidak akan malu memakai baju kaos sederhana. Tapi anak perempuan, kalau anaknya tidak malu, justru orang tuanya yang malu jika si anak perempuannya memakai pakaian yang sederhana. Belum lagi soal bedak, parfum, aksesoris lainnya. Belum lagi beban pikiran saat anak gadisnya merangkak remaja. Semua orang tua pasti menaruh kekhawatiran yang tinggi dibandingkan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki dari pagi sampai maghrib tidak pulang, orang tua nggak pusing. Kalau anak perempuannya yang belum pulang,
repotnya bukan main. Sampai-sampai semua teman anak-anaknya dihubungi, nomor-nomor HP mereka dipencet untuk menanyakan keberadaannya. Bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap anak perempuan ini? Ikuti sampai tuntas video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karahiyatul banat jahiliyatun baghidah. Membenci anak-anak perempuan adalah perbuatan jahiliyah yang amat dibenci. Al-Islamu bidakwati ilal musawatil mutlaqati wal adli syamil lam yufarriq fil muamalatir rahimah wal adfil abawai baina rajulin wa imra'atin wa dzakarin wa unsa tahqiqan liqaulihi tabaraka wa ta'ala i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Maidah 8. Islam mendakwahkan persamaan mutlak dan menyerukan keadilan yang universal atau menyeluruh untuk semua manusia. Islam tidak membedakan perlakuan menyayangi dan kasih sayang orang tua antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ini merupakan implementasi dari firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 8. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat pada takwa. Wa tanfizan li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qail fil hadis alladzi rawahu ashabus sunan wal Imam Ahmad wa Ibnu Hibban an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu i'dilu baina abnaikum i'dilu baina abnaikum i'dilu baina abnaikum. Juga sebagai pelaksanaan dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dan Imam Ahmad, Ibnu Hibban dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, i'dilu baina abnaikum. I'dilu baina abnaikum. Berlaku adillah kepada anak-anakmu. Berlaku adillah kepada anak-anakmu. Berlaku adillah kepada anak-anakmu. Fantilaqan min hadzal amri al-Qur'ani wa taujihin nabawiyyi haqqaqal aba'u fi auladihim abaral usur wa tarikh mabda'al adli wal musawah fil mahabbah wal muamalah wan nadrah al haniyah wal mulatafah ar-rahimah duna ayyakuna bainadz dzukur wal ayyatamyizin aw tafriqin. Berangkat dari perintah Al-Qur'anul Karim dan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para orang tua sepanjang masa merealisasikan prinsip keadilan dan persamaan dalam cinta, dalam muamalah, interaksi, dalam perhatian dan rasa kasih sayang tanpa memisahkan dan membedakan antara laki-laki dan perempuan. Wa idza wujida fil mujtama'il islami aba'un yang duruna ilal binti nadharata tamyizin anil walad fasabab fi hadza ya'udu ilal bi'ah al-fasidah allati rada'u minha a'rafan ma anzalallahu biha min sultan bal hiya a'rafun jahiliyatun mahdhah wa taqalidu ijtimaiyatun baghidah yattasilu ahduha bil asril jahil alladzi qala Allah Ta'ala fihi. Jika pada masyarakat Islam ditemukan beberapa orang tua yang masih membeda-bedakan antara anak perempuan dan anak laki-laki, penyebabnya adalah lingkungan yang buruk yang diserap dari tradisi di luar aturan Allah. Bahkan hal itu merupakan kebiasaan jahiliyah semata dan adat buruk masyarakat yang terkait dengan tradisi jahiliyah yang dibenci. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 5, 8 dan 9,
Wa idza busyira ahadum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah, dia sangat sedih dan malu. Yatawaro minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'ama yahkumun. Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruk putusan yang mereka tetapkan itu. Wasabab fi dzalika aidan ya'udu ila dha'fil iman wa za'za'atil yaqin liqaunihim lam yardau bima qasamahu Allahu lakum min inathin lam yamlikuhum wala nisa'uhum wala man fil ardi jami'a ayyughayyiru min khalqillahi syai'a. Alam yasma'u ila ma yaquluhu Allah tabaraka ta'ala fi tadbiril mubram wa iradatin nafidah wa masyiatil mutlaqah wa amru al-ghalib fi sya'nil inas wa sya'niz zukur. Diskriminasi itu disebabkan oleh lemahnya iman dan tidak teguhnya keyakinan. Hal ini terjadi karena mereka tidak ridho terhadap jenis kelamin anak wanita yang ditentukan Allah bagi mereka, yang mereka sendiri dan istri mereka tidak mampu berbuat apa-apa, dan tidak ada seorang pun di muka bumi ini mampu mengubah ciptaan Allah. Apakah mereka tidak mendengar firman Allah mengenai aturannya yang pasti, kehendaknya yang pasti terlaksana, dan keinginannya yang mutlak, serta perkaranya yang pasti mengenai anak laki-laki dan anak perempuan? Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dikehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Au yuzawwijum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Atau dia menganugerahkan keturunan laki-laki dan perempuan serta menjadikan mandul siapa saja yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Wa min tara'if ma yurwa anna amiran minal arab yukna bi abi Hamzah tazawwaja imra'atan wa tama'an talidalahu gulaman fawaladat lahu bintan fahajara manzilaha wa sara ya'wi ila fi ghairi baitiha famarra bi khabaiha ba'da wa idzan hiya tudaibu ibnataha bi abyatin minasy-syi'ri taqulu fiha. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa seorang pemimpin Arab yang disebut dengan Abu Hamzah menikahi seorang wanita. Ia ingin sekali mendapatkan seorang anak laki-laki, namun istrinya melahirkan anak perempuan. Abu Hamzah pun kemudian meninggalkan rumahnya dan menumpang di rumah orang lain. Setelah berlalu 1 tahun, suatu hari Abu Hamzah dengan mengendap-endap melewati rumah istrinya. Saat itu istrinya sedang bermain dengan si anak sambil menyenandungkan beberapa syair. Ma li abi Hamzata la ya'tina yadillu fil baitil ladzi yalina ghalbana alla nalidal banina tallahi ma dzalika fi aidina wa innama na'khudhu ma u'tina. Kenapa Abu Hamzah tak mau bersama kita? Ia berada di rumah lain.
ia murka karena kami tidak mendapat anak laki-laki. Demi Allah, ini di luar kemampuan kami. Kami hanyalah mengambil apa yang diberikan kepada kami. Faqadar rajulu hatta dakhalal bait ba'da an a'tadhu darsan fil imani warridha wa sabatal yaqin faqabbala ra'sa imra'atihi wabnatiha wa radhiya bi'ata'illah. Lalu Abu Hamzah pun segera masuk ke rumah itu. Setelah sang istri memberi pelajaran padanya mengenai iman, ridha, dan keyakinan yang teguh, diciumnya kening sang istri dan anaknya. Ia ridha pemberian Allah yang telah ditentukan baginya. Walikai yaqtali'a Rasulullah salawatullahi alaihi wasallamu alaihi min ba'dhin nufusidh dha'ifah judhural jahiliyah khassal banati bidzikri wa amara al-aba wal murabbin bi husni suhbatihinna wal inayati bihinna wal qiyami ala umurihinna liyastahilu dukhulal jannah wa ridwanallahi azza wa jalla. Wa bittali hatta takuna tarbiyatal banat wa tahqiqul khairi lahunna ala wajhil ladzi yardallahu subhanahu wa ya'muru bihil Islam. Agar Rasul pembawa risalah Islam sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar dapat mencabut akar tradisi jahiliyah pada sebagian jiwa-jiwa yang lemah. Maka Rasul mengistimewakan anak perempuan dari anak laki-laki. Beliau menganjurkan para orang tua dan pendidik agar memperlakukan anak perempuan dengan baik, mengurus kebutuhannya dan melindunginya supaya mereka dapat menjadi penghuni surga dan mendapat ridhaan Allah. Selain itu juga agar dapat terlaksana pendidikan bagi anak-anak perempuan dan terwujudnya kebaikan bagi mereka dengan cara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan diperintahkan oleh Islam. Wa ilaikum ba'da taujihan nabawiyah fi wujubil inayah bil banat wal ihtimam bihinna man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ahu. Berikut ini beberapa arahan Nabi mengenai kewajiban mengasuh, melindungi, dan memperhatikan anak-anak perempuan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang memelihara 2 orang anak perempuan hingga dewasa, maka pada hari kiamat aku dan dia seperti ini. Beliau sambil mendekatkan 2 jarinya. Hadis riwayat Muslim. Mangkanat selalu salah subanatin fasabara alaihinna wasaqahunna wa kasahunna min jiddatihi ay malihi kunna lahu hijaban minan nar. Rasulullah bersabda, siapapun yang memiliki 3 orang anak perempuan dan bersabar dengan memberi mereka makan dan pakaian dari usahanya, niscaya mereka akan menjadi pelindungnya dari api neraka. Mangkana lau salasu banatin au salatu akhwatin au bintani au ukhtani fa asana suhbatahunna wa sabara alaihinna wattaqallaha bihinna dakhalal jannah. Diriwayatkan oleh Al-Humaydi dari Abu Sa'id dari Nabi, beliau bersabda, barang siapa memiliki 3 orang anak perempuan atau 3 orang saudara perempuan atau 2 orang anak perempuan atau 2 saudara perempuan lalu memperlakukan mereka dengan baik, sabar dan bertakwa kepada Allah atas mereka, niscaya ia akan masuk surga. Fama 'alal murabbin illa ayyakhudhu bihadhil irsyadatin nabawiyyah wa ta'alim al-islamiyah fi wujubil inayati bil banat wa tahqiqal adri wal musawah bainahunna wa bainadz dzukur liyahuddu bi jannatin arduhas samawati wal ard
wa ridwanun minallahi akbar bi maq'ati sidqin inda malikim muqtadir. Maka hendaknya seorang pendidik mengimplementasikan arahan Nabi dan ajaran Islam ini di dalam mengasuh anak perempuan dengan mewujudkan keadilan dan persamaan di antara anak-anak perempuan itu dengan laki-laki agar mereka dapat meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan mendapat ridha Allah yang besar di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.